Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi saya mempersiapkan materi ini untuk bisa diakses kapanpun dan dimanapun ya, semoga bermanfaat. Nah, jadi untuk topik kali ini, eee, kita akan membahas tentang evaluasi dan pengendalian, yang mana ini merupakan lanjutan dari tahap AREP Hygiene Industry. Sebelumnya teman-teman sudah selesai untuk mengerjakan antisipasi dan rekognisi ya. Nah, dari tabel rekognisi, coba diidentifikasi kembali, mana-mana saja bahaya yang paling sering muncul. Apa itu bahaya? Bahaya bisa bentuknya bahaya dari faktor fisika, misalnya kebisingan, kemudian suhu, radiasi, kemudian kurangnya pencahayaan, atau mungkin dari bahaya faktor lain, misalnya faktor kimia. Ada bahaya debu, kemudian uap, gas, beracun, kemudian benda yang bentuknya cair atau padat. Dan yang ketiga, mungkin bisa jadi ada juga faktor bahaya dari biologi, misalnya bahaya bakteri ataupun virus. Nah, ini umumnya banyak ditemukan di area kerja yang ada hubungan dengan kesehatan atau rumah sakit atau klinik ya. Oke, kita masuk ke bagaimana cara melakukan evaluasi. Ini salah satunya saya ambil dari faktor bahaya kebisingan. Jadi kalau memang di lokasi kerja yang kita amati itu faktor bahaya yang paling dominan adalah bising, kita bisa membuat perencanaan evaluasi mengenai kebisingan. Nah, untuk evaluasi kebisingan ini, kita bisa menggunakan alat namanya sound level meter. Kemudian juga ada pengukur dosis kebisingan, ini adalah pengukur kebisingan di tingkat personal, yaitu menggunakan alat noise dosimeter, dan juga ada alat analisis kebisingan. Nah, sedangkan untuk pengukuran bagaimana dampak kebisingan terhadap pendengaran pekerja, kita akan gunakan alat namanya audiometer. Untuk penggunaan alat seperti sound level meter ini, penggunaannya sangat mudah. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan di lokasi, kita bisa langsung mengetahui hasilnya. Nah, sedangkan untuk beberapa pemeriksaan yang lainnya atau pengukuran yang lainnya, kalau dari buku Sumakmur, ini saya mendapatkan referensi bahwa tidak semua pengukuran itu bisa dilakukan secara langsung ya. Jadi kalau untuk yang sound level meter ini memang secara langsung. Ada juga pengukuran yang lainnya, biasanya pada pengukuran bahaya kimia, itu kita menggunakan dengan cara yang tidak langsung. Jadi hasilnya tidak bisa langsung diketahui hari itu juga. Jadi kita harus melakukan pengambilan sampling terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan analisis di laboratorium. Ini juga untuk pemeriksaan biologi ya. Jadi umumnya kimia ataupun biologi itu bisa menggunakan pengukuran secara tidak langsung gitu. Oke. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya bagaimana prosedur pengukuran menggunakan sound level meter terkait kebisingan, teman-teman bisa melihat video yang sudah dilampirkan di slide ini. Baik, setelah selesai melakukan pengukuran kebisingan, akan diperoleh informasi mengenai angka berapa tingkat kebisingan di lokasi yang kita amati. Nah, untuk mengetahui standar aman, teman-teman bisa merujuk kepada Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Jadi pada peraturan ini berisi tentang nilai-nilai batas aman, baik kebisingan, kemudian faktor pencahayaan, dan yang lainnya ya. Jadi mulai faktor fisika, kemudian kimia, biologi, ergonomi, bahkan psikososial, itu semua diatur di Permenaker nomor 5 tahun 2018. Nah, ini saya tampilkan beberapa standar yang tercantum dalam kebisingan ya. Sebenarnya lebih dari ini hingga kesatuan menit juga ada dan detik. Jadi untuk lengkapnya teman-teman bisa klik aja di link yang saya sertakan di slide.
Nah, ini semoga bisa dipahami dari tabel yang sebelah kanan. Ini ada 3 kolom. Kolom paling kiri itu adalah angka yang menunjukkan satuannya jam. Ya, jadi ada 8 jam, 4 jam, 2 jam, dan 1 jam. Sedangkan kolom paling kanan menggambarkan tingkat intensitas kebisingan. Oke, sekarang bagaimana cara memahami tabel ini? Kalau kita lihat di sini ya, berarti untuk 8 jam kerja, nilai kebisingan yang diperbolehkan terpapar itu hanya maksimal 85 desibel A. Bagaimana kalau seseorang pekerja itu dia sehari-hari bekerjanya bisa mengalami paparan hingga 88 atau lebih? Ya, untuk kasus ini coba kita batasi 88 desibel. Jadi, waktu paparan harus kita kurangi menjadi setengahnya. Jadi, hanya boleh terpapar selama 4 jam. Ya, begitu juga kalau ternyata nilai paparannya lebih tinggi lagi, misalnya di antara 89 sampai 91. Ya, maka kita hanya memperbolehkan pekerja itu terpapar kebisingan selama 2 jam. Maka kita bisa simpulkan dari sini bahwa semakin tinggi tingkat paparannya atau intensitas kebisingannya, maka durasi paparan yang diperbolehkan itu semakin singkat. Tuh ya. Oke, jadi pada tahap evaluasi ini kita akan membandingkan hasil pengukuran menggunakan alat tadi contohnya sound level meter. Kita bandingkan dengan standar yang seharusnya diterima untuk pekerja. Oke. Kalau memang pekerja itu ternyata nilai kebisingannya di atas 85, berarti tidak boleh bekerja 8 jam ya. Kemungkinan 4 jam, 2 jam, atau 1 jam. Tetapi ternyata peraturan di perusahaan itu memberikan waktu kerja 8 jam, itu berarti ada yang perlu kita kendalikan. Ya, yang kita kendalikan seperti apa? Nanti lebih lengkapnya kita bahas di belakang ya. Jadi kita harus mengetahui pada saat seperti apa kita harus melakukan pengendalian, yaitu jika nilai yang diamati di hasil pengukuran itu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, gitu. Selanjutnya mengenai pencahayaan, untuk pencahayaan sumbernya ada 2 ya, bisa dari sumber alami maupun dari sumber buatan. Sumber alami itu seperti apa? Dari jendela atau dari lubang-lubang ventilasi. Kemudian untuk sumber buatan bisa berasal dari lampu. Nah, jadi untuk kecukupan penerangan di area kerja kita bisa melihat apakah sumber-sumber pencahayaan ini sudah cukup. Apa indikator cukupnya? Kita bisa melakukan pengukuran menggunakan luxmeter. Ya, ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencahayaan di area kerja. Dan setiap pekerjaan ini memiliki kebutuhan tingkat pencahayaan yang berbeda-beda ya. Jadi semakin rumit pekerjaannya, maka tingkat pencahayaan yang dibutuhkan akan semakin tinggi. Ketika kita sudah selesai melakukan pengukuran pencahayaan, kemudian diketahui nilai pencahayaan dibutuhkan ini ternyata di bawah batas minimal yang disyaratkan, maka langkah pengendaliannya kita memaksimalkan sumber penerangan. Apakah kita bisa memaksimalkan sumber alami atau kita bisa menambah sumber buatan seperti lampu. Sama halnya seperti pengukuran kebisingan, untuk pencahayaan juga memiliki nilai ambang batas yang sudah diatur di Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Nah, ini saya tampilkan secara
rangkuman ya teman-teman, untuk detailnya bisa dilihat di link yang sudah saya sertakan di slide. Jadi ada beberapa kelompok jenis pekerjaan, ini lebih dari 4 sebenarnya kalau di dalam peraturannya. Saya ambil 4 yang umumnya sering ditemukan, yaitu jenis pekerjaan yang membedakan barang kasar, biasanya di area gudang, misalnya mengangkat dan memindahkan barang-barang yang ada di gudang. Kemudian ada juga jenis pekerjaan yang sifatnya membedakan barang kecil secara sepintas. Jadi, tidak terlalu cermat, barang kecil tapi dengan cepat. Misalnya, membedakan barang seperti besi yang setengah selesai atau di penggilingan padi, atau juga bisa ini diterapkan di toilet. Kemudian juga ada membedakan barang kecil secara teliti, jadi butuh waktu untuk bekerja membedakan barang kecil ini. Misalnya menjahit, kita butuh fokus, kemudian pekerjaan menggunakan mesin, melapis perabot, atau mengerjakan kerajinan kayu, gitu ya. Nah, yang keempat, ini adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian pada barang kecil dan halus, biasanya pada pekerjaan yang membutuhkan kerapihan, misalnya tenun, wol, kemudian juga kegiatan perkantoran ya, dan pemeriksaan yang lainnya yang membutuhkan ketelitian, misalnya di quality control. Nah, untuk tingkat kebisingannya seperti yang teman-teman bisa lihat di dalam tabel, bahwa semakin tinggi jenis pekerjaannya, maka intensitas pencahayaan yang dibutuhkan itu akan semakin rumit pekerjaannya, semakin teliti pekerjaannya, maka intensitas kebisingannya akan semakin tinggi. Baik, kita masuk ke tahap berikutnya. Ini merupakan tahap terakhir, yaitu kita lakukan pengendalian. Pengendalian ini dilakukan untuk meminimalisir resiko yang sudah kita temukan dari hasil evaluasi tadi. Jadi mana-mana bahaya yang tidak terkendali atau di bawah standar aman ya untuk pencahayaan, tapi juga bisa termasuk di atas standar aman untuk kebisingan atau yang lainnya. Ini kita bisa lakukan pengendalian. Jadi pengendalian hanya ditujukan pada bahaya yang menurut Peraturan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 itu tidak sesuai standar aman dengan yang terjadi di lapangan. Umumnya pengendalian bahaya ini banyak dilakukan untuk faktor bahaya fisika, kimia, dan biologi. Oke. Di dalam tabel di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebelum melakukan pengendalian bahaya, kita terlebih dahulu melakukan identifikasi bahaya. Ini yang ada di tahap antisipasi dan rekognisi, kemudian melakukan evaluasi. Evaluasi ini pengukuran dan diketahui derajat resiko bahaya kerjanya. Berikut ini adalah segitiga yang dijadikan acuan untuk melakukan pengendalian bahaya. Bagaimana cara memahaminya? Jadi kalau kita lihat di sini tanda panah ke atas itu menunjukkan semakin banyak menggunakan pengendalian di level eliminasi atau eliminasi dan substitusi, maka keandalannya dan tingkat proteksinya akan semakin baik gitu, dan sifatnya akan jangka panjang dalam menurunkan resiko kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Ya, ini semoga sudah hafal semua. Jadi ada 5 hierarki pengendalian bahaya, yang mana kita mulai dulu dari eliminasi, kemudian jika tidak bisa dilakukan maka kita bisa ke substitusi. Nah, umumnya di tempat kerja itu sulit untuk menghilangkan bahaya karena biasanya bahan bakunya menggunakan bahan baku tersebut, kemudian untuk substitusi juga sulit, biasanya cara kerja dan bahan bakunya tidak bisa diganti. Oleh karena itu, kita masih bisa melakukan pengendalian bahaya dengan cara mengkombinasi baik mulai dari rekayasa teknik atau kita sebutnya perancangan engineering control, kemudian administratif, dan
Yang terakhir adalah APD. Jadi diingat ya, untuk yang APD ini bukanlah sebagai prioritas untuk pengendalian bahaya. Ini wajib tapi bukan di urutan yang pertama. Pada slide ini untuk bisa lebih mudah memahami, saya membagi menjadi hierarki pengendali menjadi 2. Untuk tampilan yang ada di sini, ini adalah mekanisme pengendalian bahaya di tingkat sumbernya. Jadi bisa dari mesinnya, sumber bahaya ya. Ada mesin, ada alat, ada cara kerjanya, kemudian ada lingkungannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk hierarki yang pertama yaitu eliminasi. Jika kita bisa lakukan, maka hilangkan sumber bahayanya. Jika tidak bisa kita lakukan, maka beralih ke substitusi, yaitu bisa dengan 2 cara, mengganti alatnya atau bahannya, atau mengganti cara kerjanya. Misalnya kalau di industri kimia, kita bisa gunakan bahan kimia yang lebih aman. Yang pernah saya sampaikan, contohnya adalah penggunaan fosfor merah pada pemproduksi korek api ya, itu akan lebih aman dibandingkan fosfor yang putih. Atau misalnya mengganti cara kerja yang sebelumnya manual diganti dengan alat mesin sehingga tidak terpapar langsung dengan bahaya. Contoh penyemprotan cat. Nah, kalau kita dengan manual itu bahan kimianya, uapnya cat itu akan mudah terhirup. Sedangkan jika menggunakan alat semprot yang dioperasikan secara mesin, itu akan dan ditaruh di ruangan khusus ya, itu akan memberikan perlindungan kepada pekerja sehingga tidak terpapar langsung dengan uapnya. Nah, bagaimana kalau eliminasi dan substitusi ini tidak bisa berjalan? Maka kita bisa lakukan rekayasa teknik. Ini ada beberapa cara. Bisa lakukan ventilasi secara umum. Ini prinsipnya adalah dilusi, yaitu pengenceran udara dengan cara mengalirkan udara segar dari luar. Gitu. Jadi kalau teman-teman amati, umumnya di perkantoran pasti akan ada jendela-jendela. Nah, itu adalah ventilasi umum untuk mengalirkan udara dari luar yang sifatnya lebih segar itu ke dalam ruangan sehingga akan terjadi pengenceran perputaran udara. Kemudian ada juga jenisnya local exhausters ya, atau kita sebut juga local exhaust ventilation. Nah, jadi ini bentuknya seperti pipa corong. Pipa corong ini kerjanya dia menyedot, jadi ada vakumnya untuk menangkap zat atau bahan kimia, gas ya yang mengganggu dari aktivitas kerja, disedot keluar dari ruang kerja sehingga tidak mencemari pekerja itu. Kemudian ketiga adalah isolasi, misalnya pada kebisingan atau pada kegetaran kita berikan peredam. Berikutnya adalah hierarki pengendalian yang kita tujukan fokusnya kepada pekerja. Nah, ini ada 2, yang pertama administrasi dan APD. Umumnya ini dilakukan secara bersama-sama ya. Misalnya ketika kita memberikan edukasi mengenai APD, pasti harus disediakan APD-nya. Begitu juga terkait dengan pelatihan, misalnya pelatihan menggunakan alat keselamatan atau mesin secara aman, maka kita harus lengkapi dengan APD-nya. Dan juga bisa ditambah dengan peraturan ya, kemudian sanksi, pengaturan jam kerja, shift kerja. Jadi kita seperti tadi contohnya di kebisingan, ada jam-jam kerja yang diperkenankan. Jika memang nilai kebisingannya tidak bisa diatur hingga 85 desibel atau mentok di atas 85 desibel, maka pengendalian yang harus dilakukan adalah mengatur jam kerja sesuai dengan syarat pada Permenaker nomor 5 tahun 2018. Nah, untuk kebisingan juga bisa ditambah dengan peta kebisingan, nanti saya tampilkan contohnya. Jadi di peta itu kita bisa mengetahui area mana yang kita wajib pakai earplug dan
mana yang wajib pakai earmuff. Jadi memudahkan pekerja ini untuk memahami kapan dia pakai earplug dan kapan pakai earmuff. Kemudian juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mengetahui apakah ada gangguan kesehatan atau tidak. Kemudian apa yang harus dilakukan agar meminimalisir penyakit akibat kerja yang diderita. Misalnya, kalau tenaga kerja itu sudah mengalami gangguan pendengaran, maka kita harus lakukan rotasi kerja, dia dipindah di tempat kerja yang tidak terpapar sumber bising. Berikut ini bisa teman-teman simak contoh dari penggunaan local exhaust ventilation. Ini untuk implementasi pengendalian bahaya kimia, ya, salah satu jenisnya adalah debu. Jadi kalau kita bisa lihat di sini seperti ada yang menyedot, ya, seperti vakum. Dan memang ini harus didekatkan dengan area kerja. Jadi ketika muncul debunya, itu langsung divakum oleh local exhaust ventilation ini. Jadi memang harus sedekat itu, ya, antara area kerja dengan local exhaust ventilation-nya. Berikut ini saya mencoba merangkum dari salah satu artikel penelitian yang judulnya adalah Analisa Pengendalian Kebisingan pada Penggerindaan di Area Fabrikasi Perusahaan Pertambangan, bahwa kita bisa lihat dari kasus yang ada di sini. Saya ambil beberapa temuan kebisingan, saya ambil dari 3, sebenarnya lebih dari 3. Untuk lengkapnya bisa diklik saja, ya, untuk linknya. Kenapa saya ambil 3? Karena saya ingin membandingkan, ada yang areanya itu aman, ada yang tidak aman. Coba teman-teman identifikasi dari 3 area ini mana yang termasuk aman untuk 8 jam kerja dan mana yang tidak aman. Oke. Nah, jadi betul sekali, ya, saya berharap sudah betul, bahwa yang 82,1 di area office ini udah aman, karena di bawah 85 desibel sehingga bisa terpapar kerja selama 8 jam. Bagaimana dengan plant 1 dan fabrikasi? Ini sangat tinggi di fabrikasi, ya. Maka kita perlu melakukan pengendalian pada 2 area ini. Nah, ternyata dari hasil penelitian tersebut, selain tingginya pada beberapa lokasi intensitas kebisingan, juga diketahui ada sumber-sumber bising yang mungkin bisa kita lakukan eliminasi, substitusi, atau rekayasa teknik pada sumber bising tersebut. Nah, ini sumber bisingnya adalah alat gerinda. Ya, alat gerinda ini memang menghasilkan kebisingan. Ini termasuk proses kerja, ya. Sepertinya tidak bisa disubstitusi, mungkin bisa di rekayasa teknik, administratif, atau diberikan APD. Sayangnya pada saat pengamatan penggunaan APD, ternyata banyak pekerja yang tidak patuh menggunakan alat pelindung telinga. Jadi mereka tidak paham kapan menggunakan earplug, kapan menggunakan earmuff. Nah, earplug itu yang sifatnya seperti sumbat telinga, headset. Earmuff itu yang lebih besar, ya, menutup telinga, daun telinga itu secara utuh. Jadi benar-benar tertutup sempurna. Jadi yang dapat mereduksi kebisingan dengan lebih maksimal tentunya adalah earmuff. Dari kasus tersebut, maka ini yang akan teman-teman lakukan nantinya dalam UAS, yaitu melakukan rencana pengendalian. Ya, jadi kita bisa lihat dari kasus tersebut, karena kebisingan bisa ditambahkan isolasi, kemudian pemeliharaan mesin secara berkala sehingga mesin ini dalam kondisi yang tidak kendor, ya. Kalau kendor kan getaran muncul, itu bisa menyebabkan kebisingan. Kemudian juga memasang peta kebisingan sehingga memudahkan untuk memahami orang-orang pekerja kapan menggunakan earplug, kapan menggunakan earmuff. Kemudian administrasi, mengatur jam kerja sesuai dengan standar, kemudian menerapkan SOP, memberikan pelatihan, dan yang paling penting juga mengkomunikasikan hasil MCU, bahwa memang Pak, Bu, ini ada masalah gangguan pendengaran, maka harus A, B, C, D, E, atau harus dirotasi kerja, dan lain sebagainya.
kemudian penggunaan APT dan edukasinya. Dan yang paling penting adalah kita bisa menggunakan metode kombinasi antara rekayasa teknik, administratif, dan APD. Oke, bisa dilihat di sini ada sebuah gambar. Mungkin ini seperti apa ya, kok hijau-hijau aja gitu. Jadi ini adalah sebuah peta dari area pabrik. Saya ambil, ini datanya betulan ya, jadi saya sensor dulu untuk identifikasi identitas perusahaannya, karena ini sifatnya untuk etik ya, rahasia begitu. Nah, jadi dari gambar ini ada beberapa jenis warna. Umumnya ada warna hijau dan ternyata juga ada yang warna kuning. Kalau kita lihat lebih dekat lagi ke bagian keterangan, yang hijau itu adalah area aman. Di situ ditulis kurang dari 86, artinya 85, 84, 83 dan seterusnya. Jadi tidak perlu menggunakan earplug ataupun earmuff karena ini aman di bawah nilai ambang batas. Kemudian ada area kuning. Ternyata di situ dituliskan bahwa wajib menggunakan earplug. Nah, kenapa? Karena dari hasil pengukuran kebisingannya diketahui pada range 86 hingga 95 desibel. Ya, jadi ini sangat memudahkan sekali untuk mengetahui area mana yang wajib menggunakan APT dan tidak ya. Oke, baik. Sebelum berakhir untuk sesi kuliah kita, jadi ini saya memberikan sedikit kuis, sedikit atau enggak ya? Karena sejujurnya saya belum buat, ini saya baru sertakan linknya aja. Nanti akan saya infokan lagi kalau memang link ini sudah bisa diakses. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin memperkaya hasil pembelajarannya menggunakan presentasi ini dan juga mendapatkan nilai tambah, teman-teman silahkan mengerjakan kuis. Caranya adalah klik saja gambar yang tertera di slide ya. Baik. Ya, berakhir sudah materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk atensinya. Semoga bahan-bahan materi yang sudah saya siapkan dalam slide presentasi ini bermanfaat dan sekali lagi teman-teman bisa memaksimalkan dengan cara klik dan download link-link yang sudah saya sertakan juga. Semoga UASnya lancar dan mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan selama perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.